Halo Bapak Ibu Guru, hebat dimanapun Anda berada. Salam sahabat GTK. Hari ini izinkan saya berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang aktual, faktual, kontekstual, berbasis data bersama Si Badut, Sistem Informasi Barcode Digital untuk Tumbuhan. Salam kenal Bapak Ibu Guru hebat, saya Andreas Tiono Eskom, GR SPD dari SD Anak Saleh, Kota Malang. Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada, dengan bergulirnya kurikulum merdeka, ini menandai satu perubahan paradigma pembelajaran yang sangat luar biasa. Bagi seorang pendidik, harus berpikir lebih bijaksana lagi untuk mendidik para peserta didiknya untuk menjadi generasi yang lebih baik. Perubahan adalah satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, tetapi perubahan adalah dinamika yang harus terus kita bersamai sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu Guru hebat, oleh karena itu sebagai pendidik kita dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pembelajaran, dan tentunya perkembangan teknologi yang semakin masif. Pembelajaran yang hanya menyampaikan materi atau transfer knowledge akan sangat tidak efisien sekali pada era saat ini, di mana peserta didik bisa lebih mudah mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang lebih melalui teknologi, sehingga anak-anak tidak akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna sama sekali. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang memberikan dampak peserta didik. Sedangkan pembelajaran yang berdampak adalah pembelajaran yang mendorong anak-anak atau murid kita untuk melakukan aktivitas solutif atas permasalahan atau persoalan di lingkungan sekolah atau sekitar mereka. Sehingga pembelajaran bisa dikatakan menjadi pembelajaran yang aktual, faktual, kontekstual, dan berbasis data. Nah, pembelajaran yang aktual adalah pembelajaran yang mengaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan masih hangat diperbincangkan, sehingga anak-anak tidak ketinggalan berita yang sangat update atau kekinian. Sedangkan pembelajaran faktual adalah pembelajaran yang memberikan pemahaman atau pengetahuan dasar untuk mempelajari suatu ilmu atau menyelesaikan masalah. Antara lain adalah pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang detail elemen yang spesifik. Artinya anak hanya tidak hanya menerima teori atau definisi saja, tetapi anak-anak juga memahami maksud dari tujuan dari ilmu pengetahuan itu secara detail sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Begitu pula pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antar materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Artinya saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang mereka pelajari. Dan untuk pembelajaran berbasis data juga merupakan satu strategi yang tidak bisa kita hindari, karena ketika kita menghadirkan data pada pembelajaran, maka murid akan dibawa pada realita fakta yang ada di lapangan, yang itu sangat berhubungan sekali atau related dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran yang aktual, faktual, kontekstual, berbasis data merupakan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu apa sih? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada peserta didik. Keputusan-keputusan yang dibuat harus dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, sehingga lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Ini adalah salah satu ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah, teman-teman atau sahabat ketika, dengan semakin mudahnya mengakses teknologi, guru dituntut untuk bagaimana melahirkan pembelajaran yang aktual, faktual, kontekstual, yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, guru memerlukan sebuah inovasi pembelajaran yang bisa merangkum itu semua sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berdampak pada peserta didik. Nah, dari latar belakang di atas, seperti contoh yang sedang teman-teman lihat di video, saya meminta anak-anak untuk mengamati sebuah pohon. Kemudian setelah mereka melakukan pengamatan, saya meminta pendapat dari mereka, bagaimana hasil pengamatan dan bagaimana mereka bisa
memberikan solusi atas apa yang mereka amati. Dan ternyata ini sangat memancing sekali pada peserta didik untuk mereka bisa dan mau mengungkapkan pendapat mereka. Dan untuk itu, dari latar belakang yang di atas memberikan inspirasi pada pendidik atau pada saya untuk melakukan inovasi pada pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Fasilitas dari gawai, tablet, atau smartphone berupa aplikasi barcode scanner inilah yang dijadikan sebagai salah satu ikon yang diangkat menjadi salah satu media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Si Badut, Sistem Barcode Digital untuk Tumbuhan Penunjang Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, di sini si Badut mempunyai 3 langkah, yaitu plan do see. Plan artinya mengawali kegiatan ini dengan membentuk grup atau berkelompok, kemudian menentukan fokus kelompok pada tanaman dan jenis tanaman apa yang ingin mereka amati. Kegiatan ini dilanjutkan untuk menemukan dan menentukan tumbuhan yang akan diamati oleh mereka. Nah, pada proses ini anak-anak dibekali dengan sebuah handbook yang sudah kita buat untuk mereka mulai memahami dan mulai merancang pembelajarannya. Setelah itu, di kegiatan yang kedua yaitu do, anak-anak diarahkan atau peserta didik diarahkan untuk melakukan proses di mana mereka melakukan apa yang mereka pelajari dari handbook tadi, mulai dari scanning, kemudian mereka masuk kepada blog yang sudah disiapkan untuk mendapatkan informasi lebih detailnya. Kemudian anak-anak mulai merangkum beberapa informasi baru yang mereka dapat yang tidak didapat sebelumnya. Nah, setelah itu mereka mulai menyusun atau membuat rangkuman-rangkuman materi yang nantinya akan dijadikan sebuah presentasi. Dan di akhir nanti di pembelajaran, anak-anak akan membuat sebuah presentasi dari hasil pengamatan mereka sendiri. Nah, disitulah Bapak Ibu proses dari diferensiasi pada saat kami mengajar ini mulai muncul, kami munculkan. Tetapi di sini kami tidak memunculkan semua diferensiasi mulai dari konten, mulai dari proses, ataupun dari produk. Tapi saya ingin menunjukkan nanti anak-anak bagaimana diferensiasi itu lebih terlihat pada saat mereka membuat produk atau hasil akhirnya. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan tersebut, saya minta peserta didik untuk mereka mulai berdiskusi dengan temannya dari hasil pengamatannya. Kemudian mereka boleh menentukan sendiri hasil akhir atau produk dari presentasi yang akan mereka lakukan. Dan menurut saya ini sangat luar biasa sekali ketika kita memberikan anak-anak kita kesempatan pada mereka untuk berkreasi. Mereka boleh melakukan apa saja, boleh membuat apa saja. Mereka boleh memprestasikan dengan cara apa saja. Intinya saya memberikan kebebasan di sini kepada peserta didik untuk mereka memproduksi atau memproduce dari hasil yang mereka lakukan. Saya datangi mereka satu persatu, saya tanya mereka mau buat apa, mereka mau menampilkan apa, mereka mau mempresentasikan apa, dan saya memberikan kesempatan. Tidak ada intervensi di sini. Justru saya mendorong. Dan hasilnya, wow, menurut saya luar biasa. Anak-anak sangat kreatif sekali. Ada yang ingin membuat video pembelajaran, ada yang ingin membuat TikTok, ada yang ingin membuat mind mapping, ada juga yang memproduksi pembelajaran menggunakan short video. Kemudian yang lebih keren lagi, saya juga melihat ada salah satu kelompok yang dia membuat animasi, teman-teman. Software sederhana yang ada di tablet mereka. Nah, di sini jelas sekali diferensiasi itu nampak dan muncul, di mana ketika kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mereka berkreasi dengan cara mereka, berkreasi dengan kemauan mereka, berkreasi dengan apa yang mereka bisa, memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan gadget yang mereka punyai ya, mereka ternyata bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa. Nah, ini salah satu contoh di mana anak-anak kita mereka mempresentasikan hasil pengamatan tadi dengan menggunakan tablet yang mereka miliki, handphone yang mereka miliki, dan ini salah satu contoh animasi yang mereka buat juga. Nah, menurut saya teman-teman ini sangat luar biasa sekali, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus selalu dihubungkan dengan sesuatu yang selalu mahal, selalu yang harus membuat aplikasi yang mewah atau pesan di mana tidak, tetapi ternyata dengan kita sedikit saja memberikan sentuhan di aplikasi yang sudah ada dan kita bisa menjadikannya sesuatu yang lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.